Halo, hai. Balik lagi bareng gue Albert dari FWD tentunya. Kali ini gue nggak sendiri, gue bareng sama teman gue. Apa kenalan? Oke. Hai semua, gua Karel. Ya, nama panjang perlu? Ya, nama panjang gua Karel Stefanus dan gua temannya Albert. Oke. Gimana kabar lu, Rel? Puji Tuhan sehat, nggak sakit Puji lagi. Tuhan. Ya, masih sehat. Sehat secara apa nih? Kantong sehat? Langsung kantong yang lu tanya ya. Jelas dong. Apalagi kan sekarang lu lagi holiday ya. Oke. Lagi holiday, lagi libur nih. Keadaan kantong kan perlu dicari tahu juga. Betul ya. Gimana kantong? Lu nggak mau nanya fisik gua dulu gitu? Ya kantong dulu sih. Kayaknya kalau Kantong yang kalau lebih penting kalau ya? kantong sehat tuh fisik sehat sih, setahu gue ya. Betul juga, benar juga. Gimana? Ya kalau orang-orang tahu ini baru tanggal 8 Juli ya. Biasanya kan baru gajian awal bulannya. Tapi sayang banget kalau gua gajian gua tuh di akhir bulan. Ya, jadi untuk di tanggal 8 Juli ini kayaknya udah cukup kering gitu ya. Karena kemarin juga baru dari luar kota gitu. Oh, dari mana? Wonosobo. Jateng dong. Betul, Jawa Tengah. Oke, sama siapa? Jadi kami tuh kemarin ada rencana liburan ke Wonosobo. Iya. Sama teman-teman kerja kebetulan. Dan itu udah direncanain ya udah beberapa bulan lalu gitu ya. Dan ini salah satu rencana yang cukup menarik gitu, makanya gua gas tetap gitu. Boleh nggak di spill lu ngapain tuh ke Wonosobo sama teman-teman lu? Oke, jadi boleh. Okay. Jadi gua ke Wonosobo itu konsepnya sebenarnya touring. Oke, touring. Ya, walaupun nggak rame sih, cuma bertiga doang. Tapi touring ini naik motor. Oke, motoran. Motoran. Dari Bogor. Kita mulai dari Bogor ke Wonosobo. Dan itu lewat jalur selatan. Gitu ya. Lewat jalur selatan, Wonosobo dari Bogor. Berarti nggak lewat jalur Pantura. Mungkin kalian taunya jalur Pantura gitu ya. Tapi kami lewat jalur selatan. Dari Bogor, Bandung, sampai ke Wonosobo lah kayak gitu. Dan tujuannya sebenarnya yang satu tujuan utama yaitu karena gue suka naik gunung. Gue naik gunung. Hobi nih ya berarti ya. Soalnya buat naik gunung. Sama yang kedua itu ada tujuan lain sih sebenarnya. Apa tuh? Ada nikahan rekan kerja. Jadi sekalian juga. Gitu. Berarti emang estimasi itu double ke sana. Ada selain kayak karena emang lu pengen ngedaki, emang ada wedding yang pengen lu kunjungin. Ya, betul. Oke. Itu lu berapa lama itu perjalanan tuh dari Bogor ke Wonosobo? Kalau perjalanan ya estimasi di map sebenarnya 14 jam. 14 jam. Tapi kami itu kemarin pergi dari Bogor itu jam 3. Jam 3 subuh. 3 subuh, wow. Itu di hari, kita start tuh di hari Senin. Jadi Senin subuh, berangkat jam 3 pagi. Nyampe. Rencana memang Senin malam harus udah nyampe di Wonosobo. Rencananya ya? Ya. Rencananya. Dan memang tercapai rencana kami. Oh, tercapai. Ya. Berarti nggak ada istirahat gitu di jalan? Ada. Yang kalau di Maps itu 14 jam. Tapi kalau semampunya kami dengan udah ada istirahat dan berhenti-berhentinya untuk makan, gitu ya, isi bensin, itu di total 18 jam. 18 jam. Yang tadinya 14 jam, jadi 18 jam berarti 4 jam tambahan itu lo pakai untuk istirahat selama perjalanan. Iya, isi bensin kayak gitu. Makan siang, tidur. Ada nggak tuh boleh lu spill mungkin pengeluaran selama perjalanan berapa itu total tuh? Kalian pengen tahu pengeluaran? Ya nggak ada yang tahu kan. Mungkin ada yang mau kepikiran, ada orang Bogor juga yang mau ke sana motoran. Kalau spill pengeluaran sih pasti setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau gua sendiri kemarin berapa yang lo habisin? Dari perhitungan itu bensin kena berapa? Pulang pergi? 800-900 total. Kalau bensin? Oh itu per grup atau perorangan? Perorangan 800-900? Iya. Wow, oke. Kalau perorangan, kalau bensin pergi itu bisa sampai
100.000 kurang. Karena kebetulan lu tahu motor gua apa? Ya. Nah, itu irit bensin banget. Ya, motor bebek lah ya. Motor bebek. Oke. Motor bebek dan keluaran dari salah satu pabrikan tit. Kita nggak boleh nyebut merek ya. Nggak di endorse. Mungkin nanti kalau udah di endorse ya. Oke. Terus itu untuk makan siang mungkin? Makan siang. Atau lu itu dia semua ke situ? Total tuh 800-900 kurang lebih. Itu berarti 5 hari. Itu udah semua di dalam itu? Ya. Senin berangkat, nyampe di Bogor itu di hari Minggu. Ya. 800-900. Kalau teman-teman gue itu beda. Karena mereka motornya juga beda. Pengeluaran untuk bensinnya beda. Sama makannya juga. Pasti kan menunya pilih-pilih sendiri. Pasti harganya juga beda kayak gitu. Kalau gue emang benar-benar gue press gitu kan, untuk seminimal mungkin uang yang harus dikeluarin berapa, gue harus press kayak gitu budgetnya. Oke. Itu dari lu ya, 800-900. Ya. Berarti ya kurang lebih bawah 1 juta cukup nggak? 1 juta cukup banget. Ya itu kan karena kan kayak tadi yang lu bilang, untuk kendaraan orang beda-beda bisa jadi pengeluarannya itu ada tambahan. Betul. Ya. Tapi ya teman-teman kalau emang mau touring, apalagi kalau bawa motor sendiri, tips harus punya ada uang cadangan. Jangan benar-benar 1 juta bisa itu bawa 1 juta doang. Enggak. Biar lu nggak terlalu istilahnya dana itu ngepres banget kan. Nanti nggak ada yang tahu lu urgensinya butuh apa, entah lu kenapa-napa di jalan. Oke, soal hobi lu ini, lu dari kapan mulai ini? Naik gunung pertama kali itu di tahun 2023. Desember. 2023 Desember. Iya. Bareng sama teman-teman kerja juga. Sama, iya. Jadi gue emang sebenarnya bukan anak alam ya. Nggak tahu ini hitungannya FOMO atau enggak, diajakin teman atau itu hitungannya FOMO atau enggak. Nah, intinya gue diajakin teman kerja gue naik gunung, salah satu gunung di Bandung. Dan mulai dari situlah gue jadi suka naik gunung. Tuh. Oke. Berarti dari Desember 2023 itu yang awalnya bisa dibilang FOMO, tapi sekarang jadi hobi, ya kan? Pasti setiap orang awalnya FOMO sih. Ada yang karena ajak-ajakan aja, terus lama-lama jadi ya sebuah hobi, keseruan, ya kan? Apalagi kalau emang kita jalaninya nggak sendiri, ada bareng temen. Betul. Ya. Belakangan ini ini gue lagi kepikiran satu keresahan. Kita mau ngobrolnya apa sih sebenarnya? Iya, ini gue baru mau gue tanyain ke lo nih. Keresahannya ini kayaknya umum lah ya. Kayaknya setiap orang ini mengalami keresahan ini. Tapi gue butuh lo untuk sebagai lawan bicara gue di sini. Gue pengen tahu dari POV lo sendiri mengenai growing up sucks. Yang berarti kurang lebih artinya bertumbuh itu menyebalkan, mengesalkan. Lu setuju nggak sama istilah itu? Kalau gue secara pribadi, iya, menyebalkan, tapi nggak sepenuhnya kok. Iya. Pasti kayak gitu sih. Gini deh, untuk tumbuh ini menyebalkan, menurut lo salah satu hal yang menyebalkan yang mulai lo rasakan pada saat lo merasa mungkin dari pas lo mulai bekerja. Karena biasanya orang tuh merasakan keresahan ini tuh dari pas mereka start di dunia pekerjaan. Kalau masih perkuliahan tuh biasanya mereka masih kayak ngerasa ya lu cuman satu tahap setelah SMA kan. Betul. Nah itu lu masih berorganisasi, lu masih belajar. Sementara kalau lu untuk dunia kerja itu ya lu udah masuknya ranah untuk mencari uang gitu loh. Baik untuk lu sendiri ataupun untuk keluarga. Gitu. Nah keresahan mungkin yang pertama kali lu rasakan saat lu udah memasuki dunia pekerjaan. Berarti kalau dari pertanyaan lu yang gue rasakan setelah pekerjaan. Iya. Tapi boleh gak gue bahasnya dari setelah selesai SMA? Berarti sebenarnya kuliah sih zaman-zaman. Boleh. Karena nggak tahu itu hitungannya udah dewasa, tapi kayaknya itu setelah SMA kebanyakan bagi orang-orang saat ini gitu ya. Pasti selepas SMA itu masa-masa mereka itu meranjak dewasa. Nah, itulah titik awalnya mungkin kayak gitu. Karena mereka pasti harus mikirin lagi kemana mereka lanjut gitu ya. Betul. Karena nggak semua orang lulus SMA itu pasti kuliah. Iya. Ada juga yang langsung kerja, ada juga yang langsung
Apa? Apa nih, nikah? Nikah ya. Iya. Itu macam-macam. Jadi kalau menurut gue secara pribadi ya kuliah sih. Di masa-masa setelah gue lulus dari kuliah tuh gue mikir banget. Gue mulai bingung, dilema sebenarnya. Gue ngapain setelah ini? Gue tipikal orang yang gak punya perencanaan dulu, gitu ya. Jadi gue selesai SMA, gue mau kuliah dulu atau kerja dulu, gue nggak tahu. Terlebih pada saat itu konteksnya, gue udah tinggal orang tua, bapak gitu ya. Jadi gue nggak tahu mau cerita ke siapa lagi di situ. Ya. Banyaklah pikiran gue pada saat itu. Intinya itu struggle lu pada saat itu. Yep. And how? Gimana lu bisa sampai pada akhirnya survive dari struggle lu itu, lu akhirnya berani mengambil keputusan, baik lu akhirnya kuliah atau tadinya lu malah justru nggak pengen kuliah, kerja. Gimana lu ngambil keputusan itu? Karena gue rasa setiap orang itu pasti ada struggle-nya kan, ada struggle-nya dan mereka stuck sama struggle mereka itu. Mereka nggak ngerti mereka harus gimana. Karena ya itu, menurut gue ya hal yang menyebalkan di saat kita bertumbuh menjadi orang dewasa adalah itu sih. Dimana kita mulai merasakan struggle-nya, kita harus membuat sebuah pilihan, kita harus mengambil satu buah keputusan, yang dimana terutama untuk orang-orang ya posisi kita sebenarnya sama, yang dimana kita dipaksa menjadi figur bapak juga di rumah setelah nggak adanya bapak. Yang betul. Ya tadi gue bilang pada akhirnya keputusan dari kita sendiri itu benar-benar ya kalau kita salah ambil keputusan, keluarga pun kayaknya akan terkena imbasnya gitu. Ya kalau dari gue pas momen yang tadi yang udah gue ceritain, ya sebenarnya akhirnya gue berani mengambil langkah gue sendiri kayak gitu untuk memutuskan gimana caranya gue harus lanjutin studi gue. Ya, emang otak gue di situ kayaknya lebih milih untuk belajar lagi gitu ya. Kuliah lagi. Kuliah dulu. Dua kali kuliahnya berarti. Ya kuliah dulu. Tapi gitu. Bisa kan kalau kuliah 2 kali itu berarti mungkin entah dia D3 dulu lanjut S1 itu bisa. Tapi kan gue masih SMA di situ ya. Oke. Salah ngomong. Ya jadi kuliah dulu dan gue di situ banyak gitu ya milih jalur-jalur mana gitu ya yang setidaknya gue bisa kuliah tanpa mengeluarkan biaya alias beasiswa berarti 100%. Harapannya kayak gitu. Dan di situ gue nemu 2 jalur dan ya puji Tuhannya dari 2 jalur tersebut 1 jalurnya gue berhasil masuk dan disitulah gue akhirnya lulus dari 1 jalur beasiswa tersebut kayak gitu. Boleh lo spill untuk jurusan yang lo ambil nggak? Jurusan? Mungkin gue kasih tahu arahnya besarnya aja ya, arahnya kemana ya. Bidang pendidikan. Oke. Ya. Ada nggak sih hal yang mungkin karena kayaknya lu SMA nggak sih waktu itu? Lu SMA kan? SMA gua. Nah dari SMA waktu pas ini masih 1 jurusan nggak? Masih 1 nggak jurusan lu ke jurusan kuliah? Masih. Berarti nggak ada struggle kayak lu shock kayak anjir apa nih gitu. Biasanya kan orang ada yang kayak gitu loh, kayak ya karena emang mungkin dia waktu SMA atau SMK-nya jurusan ini tapi di kuliah dia ngambil jurusan baru. Nah itu apa kalau kayak gitu? Enggak berarti enggak berarti dengan lu nggak ada di situasi itu tapi tetap lu ada struggle nggak waktu pas di kampus lu ini mungkin atau mungkin di kampus lu ngerasa yang gue tahu selalu ada sih yang gue lihat selalu ada diskriminasi antar orang yang beasiswa sama yang non beasiswa. Lo ada pernah merasakan itu nggak? Ada, tapi gue nggak terlalu ambil pusing dan emang nggak terlalu keciri sih sebenarnya diskriminasinya. Jadi karena gue emang akhirnya memilih untuk di 1 jalur beasiswa 100% dan memang itu cukup terkenal sih jalurnya. Ya, jadi di dalam keseharian perkuliahan itu memang dari busana, dari aktivitas perkuliahan, dari kelasnya itu juga udah beda banget dengan kelas-kelas reguler gitu ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya mungkin mahasiswa umum yang ada di kampus tersebut
bisa melihat perbedaan. Dan gua nggak tahu sebenarnya itu masuknya ke diskriminasi atau enggak. Tapi mungkin ada 1-2 orang mungkin yang ngerasa ya bahwa kena itu diskriminasi. Iya mungkin karena hal tersebut gitu ya. Gitu deh. Tapi gua nggak terlalu bawa pikiran sih masalah hal kayak gitu. Oke, itu kan berarti untuk yang seputar kuliah tuh. So, mungkin kita lompatin, lu kuliah, lulus dong. Iya dong. Lulus dong. Puji Tuhan. Oke. Lulus saya teman-teman, lulus. Jangan bilang saya DO gitu ya. Atau 7 tahun kuliah. Nah, oke, kita berarti loncat ke dunia pekerjaan. Nah, ini struggle-nya. Menurut gue struggle terparah adalah waktu kita masuk ke dunia kerja. Lu pernah nggak sih ngerasa orang-orang di sekitar lu tuh berekspektasi lu jadi apa, tapi lu nggak jadi seperti yang mereka mau atau mereka ingin gitu? Kayak mungkin entah mama kayak atau mama pernah ngomong, nyokap mungkin pernah bilang, Rel, mama tuh mau kamunya kayak gini, mama mau pokoknya kamu kayak gini. Ada nggak ekspektasi dari orang tua ke lu yang sedemikian rupa dan lu ngerasa mungkin lu sampai saat ini belum menjadi itu atau lu masih OTW ke arah itu? Puji Tuhan ya, karena gua sejak dari menentukan kuliah ya, sejak di situ gua menentukan jalan gua sendiri dan di situ tuh sebenarnya nggak full atau semuanya itu keputusan gua. Kayak gitu. Ya jadi. Berarti ada yang lu discuss dulu. Iya betul. Jadi gua udah tanya-tanya ke mama, ke kakak gua, ke adik gua. Kalau gua masuk ke sini, kira-kira gimana? Gitu ya. Dan semua pada support. Dan puji Tuhan, itu kan nanti relate gitu ya dari perkuliahan sampai pekerjaan gua. Itu berhubungan gitu ya. Dan mereka itu pastinya karena di kuliah udah support, di pekerjaan juga support. Dan nggak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana yang mereka tentuin. Dan nggak ada yang tinggi banget yang mereka tentuin tentang pekerjaan gua. Ya paling balik lagi mungkin dari penghasilan. Itu aja mungkin ekspektasi mereka. Nah, itu yang gue sebenarnya pengen tanya mengenai penghasilan. Lu rasa di penghasilan lu sekarang lu cukup nggak untuk lu sendiri, untuk keluarga lu, untuk tabungan lu, terutama kita Batak kan ya. Harusnya orang-orang mungkin yang di sekitar kita juga tahu lah keresahan jadi orang Batak gimana, terutama untuk kaum pria. Tahu dong sinamot. Dan kita nggak akan pernah tahu. Bukan nggak akan pernah tahu sih, belum tahu pasangan kita nanti akan dihargakan dihargakan ya. Benar sih benar. Dihargakan berapa? Secara gak langsung gitu ya. Tapi kalau kita terlalu bilang sinamot kayaknya orang nggak terlalu paham gitu. Ya. Bagus. Ya. Nah, itu tadi percaya apa ya? Itu tadi perihal gaji. Perihal pendapatan lu sekarang. Cukup atau enggak? Ya, cukup. Jujur-jujuran teman-teman ya. Tidak. Apalagi untuk hidupin kebutuhan sendiri ya, ada lagi cicilan-cicilan, ada yang perlu dibayar. Terus belum lagi harus kasih ke keluarga, orang tua. Belum lagi bantu si A, si B kalau misalnya ada tiba-tiba mendadak yang perlu dikeluarin. Habis. Oke. Di tahun 2006 ini usia lu berapa? 2006. Ya, usia lu berapa? Usia sekarang? Iya. Usia gua sekarang masih 24 tahun. 24. Nah, di usia lu yang sekarang udah masuk 24 tahun, dengan pendapatan lu segitu, kita sebagai cowok pasti ada kepikiran untuk nyari cewek, ngedeketin cewek. Dengan pendapatan lu segitu, lu bisa nggak memanage uang lu itu ini untuk gue nanti sama cewek, ini untuk keluarga, entah untuk kakak, entah untuk adik, entah untuk mama, gitu. Dengan lu juga punya hobi, jujur, susah ya, sebenarnya jawabannya susah ya. Dan pasti gue selalu ngandelin sebenarnya skala prioritas, kayak gitu. Oke, ini. Kan pasti setiap bulan kita udah tahu ya nominal yang kita dapetin berapa, gitu kan. Dan gua sih sebenarnya gua pasti selalu
udah langsung ngelis gitu, apa aja pasti yang selalu setiap bulan itu dikeluarkan, yang udah pasti-pasti. Oke. Kayak buat ya cicilan ini, terus buat kos, misalnya buat biaya makan berapa. Oh. Gue udah selalu langsung pisahin gitu. Itu cara gue manajemen. Berarti lu langsung ngelis untuk pengeluaran dan pemasukan. Ya, pemasukan berapa, pengeluaran yang udah pasti keluar dulu. Iya, jadi kayak lu Gitu. ini untuk kesini, ini untuk sini, untuk sini gitu. Nanti ketahuan tuh, berarti sisa berapa. Nah dari sisa segitu lah nanti baru mungkin gue bisa menuhin kebutuhan gue sedikit. Oke. Belum lagi buat si dia gitu kan, belum lagi buat itu. Lu pernah gak sih kepikiran kayak gimana ya jadi dewasa waktu pas kita lagi kecil itu? Dewasa ya. Kayak lu pernah gak sih kayak ada ya apa sih bahasa sekarang tuh asbun ya, asal bunyi gitu kayak lu ceplos-ceplos aja kayaknya kalau tumbuh dewasa tuh menyenangkan gitu. Kayaknya pernah deh, tapi gue nggak tahu gue pernah ngomong itu atau enggak. Nah, tapi kayaknya pernah. Salah satunya apa? Duit kan berarti. Iya, kayaknya orang dewasa kok abang ini kok happy banget gitu ya. Ngelihat dia kemana-mana cengar-cengir sambil megang handphone atau bawa apa nih? cewek ke sana sini. Oh, oke. Bawa pasangan berarti ya. Bawa jalan-jalan pasangannya. Oke, siap. Aduh, kok parah banget asbun gue dulu ya. Iya. Oke. Nah, itu lu pernah nggak juga kayak in this ekonomi lu ngebandingin perekonomian lu sama teman-teman lu, sama orang lain, dan itu bikin lu kadang ngerasa kayak gue nggak bisa nih kayak gini nih, gue harus nyari mata pencarian lain nih, kayaknya perlu nih in this ekonomi. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak selalu membanding-bandingkan diri lu dengan orang lain, atau malah orang sekitar kita yang ngebandingin kita sama orang lain? Dua konteks itu pasti pernah. Oke. Yang pertama gue ngebandingin, dan juga ada orang yang menurut gue dia ekonominya lebih better, tapi masih aja ngebandingin diri dia dengan yang lebih better. Itu ada kayak gitu ya. Apalagi tadi dengan kata-kata indis ekonomi. Indis ekonomi. Sekarang aja kita ngisi bensin aja yang awalnya pakai Pertamax terus sekarang jadi Pertalite ya kan. Kayak kok nadanya turun gitu ya? Downgrade. Oke. Lanjut. Sebenarnya gue mulai merasa membanding-bandingkan diri gue. Gue jarang sebenarnya membandingkan, tapi ada memang somehow beberapa momen gitu yang buat gue, kok dia bisa jadi kayak gini ya? Kok dia bisa ya beli ini beli itu? Kok dia bisa jadi kayak gini sekarang ada itu? Tapi nggak setiap waktu gue membandingkan. Itu mulai gue merasa gue harus bisa juga lebih baik ya daripada gue membandingin orang terus gitu ya. Itu tahun kedua gue kerja mungkin. Tahun kedua kerja, berarti di tahun 2024. Ya 2024. Okay. Karena 2023 gue awal kerja itu gue baru masuk kerja, ya baru lulus kuliah langsung kerja gitu kan. Ya gue masih mencoba menikmati sih awalnya, tapi selama berjalannya waktu tadi dengan mungkin pendapatan yang mungil gitu ya. Mungil, semungil itu. Ditambah juga dengan kata-kata indis ekonomi, ditambah juga dengan, udah 3 kali ditambah juga dengannya. Ditambah juga dengan melihat orang-orang di sosial media, kok dia bisa kayak gini gitu ya. Ya mulailah keluar pemikiran-pemikiran kayak gitu. Ya, terutama lagi di jam-jam 2 tuh ya, jam-jam rawan tuh. Betul. Jam-jamnya overthinking kan. Kalau kata orang tuh jam-jam rawan tuh jam-jam segitu. Tapi percaya nggak dengan hal itu? Percaya gue. Relate dengan hal itu. Apalagi biasanya kan udah nongkrong bareng sama teman-teman, habis itu pulang dan kita nginep gitu. Oke, nginep. Kalau lu masih ingat kan kita nginep gitu kan di satu tempat yang sama. Semuanya dalam kondisi udah tepar nih. Tapi masih ada satu topik yang menarik banget kita bahas. Nah biasa itu seger tuh, itu yang bikin seger. Itu bikin kita seger.
gitu ya. Oke, iya. Dan menarik. kalau udah semakin pagi biasanya otak kita tuh apa yang ada di otak kita keluar aja semuanya kayak gitu kan. Iya. Nggak ragu-ragu lagi. Itu tadi di growing up sucks itu mengenai menyebalkannya hal pertumbuhan, terutama di saat kita diekspektasikan seseorang menjadi sesuatu. Lu ada nggak sih tips and trick kayak mungkin lu untuk yang dengerin ini sekarang kayak lu tuh nggak usah takut bertumbuh gitu. Kayak bertumbuh tuh gini tau, bertumbuh tuh menyenangkan gitu, nggak sepenuhnya menyebalkan gitu. Ya, jadi seperti yang gue bilang di awal tadi kan lu nanya kan ya, setuju gak dengan bertumbuh itu menyebalkan? Oke. Bertumbuh, dewasa itu menyebalkan gitu kan? Dewasa menyebalkan, pertumbuhan Gue itu. setuju, tapi nggak sepenuhnya gitu ya. Pasti emang ya nggak mungkin lah hidup kita pasti selalu bahagia, positive vibes gitu kan, enggak. Tapi ada aja pasti momen-momen yang buat kita ya jatuh, bergumul gitu kan, pasti mikirin lagi ada gitu. Tips gue ya, berarti ketika kita udah mulai bergumul, pasti secara nggak langsung otak kita itu udah mulai mikir gimana caranya biar kita keluar dari masalah tersebut. Kalau nggak mikir gimana? Gue ada jokes tapi agak bahaya. Teman-teman nggak usah nungguin jokes saya ya. Oke, skip. Iya, berarti tips and tricknya apa nih? Tips and tricknya ya, jadi selagi lu masih bergumul, selagi lu masih memikirkan, di satu sisi bersyukurlah. Kenapa? Karena kita sadar kita kurangnya di mana, dan kita tahu kita mau upgrade diri kita itu di bagian mana. Gitu. Tapi nggak cuma nyampe di bergumulnya aja, pasti ada tujuan atau ada target yang perlu kita lakukan. Masalah cuma sebatas digumulin doang, gitu kan? Itu jadinya kan udah jadinya kayak cuma bersungut-sungut doang dong, gitu. Nggak ada yang kita tapi lakukan. ada kan, ada loh orang-orang kayak gitu yang jatuhnya emang cuman mereka udah nih kayak bersungut-sungut, nggak ada yang dilakuin. Ada loh yang kayak gitu. Ada, banyak ya. Nggak tahu diri juga banyak. Kalau untuk tips and trick itu cara menerapkannya misalkan untuk mungkin di adik-adik yang remaja nih, gimana menurut lo? Tips and trick. Nah, sebenarnya emang mulai dari keresahan dulu ya. Dari tadi mungkin kalian nggak tahu nih, ini sebenarnya tips and tricknya apa sih? Nggak konkret banget gitu kan? Ya dimulailah dari keresahan dulu, intinya kayak gitu. Apa yang menjadi keresahan kalian? Kalian pikirkan, tapi kalian jangan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu aja dulu. Oke, punya keresahan, kalian memikirkan, tapi jangan selalu berusaha untuk mengandalkan diri sendiri. Oke, berarti perlu temen ya. Ya, kali kayak gitu, apa yang perlu dilakukan? Pasti cari orang-orang terdekat kita, itu teman, orang tua, saudara mungkin yang kalian percaya. Itu dulu. Masih ada lagi sebenarnya tips and triknya. Apa itu? Nah, setelah dari situ, mungkin kalian pasti akan mendapatkan banyak banget gitu ya. Mungkin masukan atau saran atau ya apa yang harus kalian lakukan kayak gitu. Nah setelah itu ya mungkin kalian bisa langsung list gitu kan. Ya apa mungkin langkah-langkah yang mungkin bisa kalian lakukan. Mulailah dari langkah-langkah kecil dulu untuk menyelesaikan keresahan tersebut. Gitu. Misalnya contoh kayak tadi selesai SMA atau selesai sekolah, apa yang perlu lu lakuin? Gitu. Apa yang perlu gua lakuin? Ya mungkin mulai dari dua target tadi, lu mau kerja dulu ke apa? Kuliah, kayak gitu. Ya, baru masuk ke tips and trick yang gue bilang tadi. Berarti itu ada keresahan toh? Ya, lu diskusi, lu dapet saran, lu dapet masukan, baru lu tentuin sendiri kata hati lu apa. Jangan malah lu nurut ngikutin kata orang yang sebenarnya lu nggak suka, kayak gitu. Gitu loh. Tapi gimana cara kita mengetahui cara kita untuk relate sama kondisi kita? Biasanya orang tuh ada yang resah, tapi nggak bisa untuk ngikutin kata hatinya, dikarenakan segitu banyak masukannya. Dia contoh, dia udah ngobrol ke temannya bilang ini, dia ngobrol ke keluarga ngomong ini, akhirnya yang ada dia ngeblank, dia bingung arahnya kemana. Jadi kayak banyak peta di kepalanya. Itu gimana untuk lu solve problem itu, untuk memecahkan problem itu, yang dimana itu sendiri menurut gua adalah gerbang pertama untuk mulai yang dari SMA ke kuliah contohnya, atau bahkan dari kuliah
dia mau lanjut nyari kerja apa. Karena yang gue lihat sekarang itu orang balik lagi ke in this economy, kadang itu mereka nggak ngejar kerjaan sesuai passion mereka. Ya banyak banget kayak gitu. Yang penting adalah cuan, cuan dan cuan, bener nggak? Karena yang pikir adalah ya kerja apa kek, nggak apa-apa gue lulusan ini tapi gue kerja ini, yang penting ada pemasukan. Betul. Gitu. Menurut lo tuh hal yang bener nggak? Kayak misalkan lu ada mimpi, tapi lu jadi harus melempar mimpi lu, ngebuang jauh-jauh mimpi lu hanya karena in this economy lu butuh duit, lu jadi ya terjun kemanapun itu. Apapun itulah yang penting duit gitu kan. Pertama-tama tadi kan pertanyaannya adalah kalau misalnya banyak masukan dari orang-orang, gimana caranya kita memilih dan menentukan itu? Karena nggak selamanya seperti yang gue bilang tadi. Ada yang orang yang nggak bisa untuk memilih gitu pada membuat akhirnya. Membuat pilihan. Jujur susah memang ya. Dan pasti mau nggak mau memang tetap harus mengandalkan diri kita sendiri. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kita tuh nggak boleh berlama-lama sendiri gitu. Lu mau cerita ke teman atau orang yang lu percaya sekalipun, itu menjadi salah satunya. Atau yang kedua, ini sebenarnya masuk ke rohani juga sebenarnya. Oke, ya pergumulan batin ya. Oke, lu ngebatin gitu, doa mungkin. Kita pasti ke siapa gitu, kalau nggak ke teman-teman ya. Tuhan lah yang pertama kali perlu kita ceritain. Biar yang Tuhan lah yang kasih jalan. Pada akhirnya pasti, gue yakin kalian-kalian yang nonton ya, ke teman udah, ke Tuhan udah, pasti ada, pasti jalannya ada gitu, dibukain. Bicara soal kerohanian, terutama di masuk rohani, ini belum selesai gue jawab tadi. Oh belum ya? Coba. Yang mana kan? Oke, tadi sampai di rohani yang dimana lo bilang nanti akan dibukakan jalan. Ya, itu pokoknya pertanyaan yang pertama tadi. Kalau gimana misalnya kita nggak bisa nyelesain, nggak bisa memilih membuat pilihan, satu pilihan. Terus yang kedua tadi, bagaimana pandangan gua kalau misalnya pada akhirnya banyak orang tuh akhirnya melakukan entah pekerjaan yang sebenarnya nggak sesuai dengan passionnya dia, gitu ya. Yang penting sekarang dapat cuan, ya udah lakuin aja. Kenapa? Ya daripada lu nganggur, lu jadi beban, sebenarnya lu lakuin aja. Awalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, ini tuh problem dari awal sih. Dari awal. Iya. Kenapa? Karena pasti ya, apa yang lu suka, lu pasti akan kejar. Apa yang ya lu minati, lu pasti akan sebenarnya ya lu pengen kerja ke arah yang situ, walaupun gak segampang itu. Dan gak semua tempat tuh sesuai dengan apa yang lu mau. Betul. Jadi sorry gue potong, kita minat sama pekerjaannya, tapi mungkin nggak support sama lingkungannya. Lu relate sama itu nggak sih? Kayak kadang lu ada di suatu tempat yang sebenarnya untuk lu lakukan hal itu tuh menyenangkan, atau bahkan udah hobi lu situ, tapi lingkungannya tuh nggak ngedukung lu untuk tertarik sama itu. Gitu. Ada. Atau lu mau cerita juga? Karena gue termasuk gue itu di kerjaan gue yang sekarang itu, menurut gue sampai kenapa gue akhirnya memilih untuk kuliah ilmu komunikasi, karena gue rasa emang perlu untuk gue belajar berkomunikasi, karena gue kerjaan gue sekarang jadi host. Enggak. Ini kan tambahannya aja, sampingannya aja. Oke, jadi kalau pekerjaan gue itu intinya masih relate di public service lah. Itu gue melayani orang-orang di kantor pelayanan masyarakat tentunya. Gue selalu pengen belajar untuk nggak stuck bicara cuma yang itu aja, karena gue tahu orang itu beda-beda. Ngerti nggak lo yang gue maksud beda-beda ini? Kayak gue bicara kayak gini sekarang ke lu, belum tentu gue bisa bicara kayak gini ke orang lain. Bener gak? Betul. Dan lu bisa bicara kayak gini ke gue, belum tentu lu bisa bicara kayak gini ke orang lain juga. Setiap orang itu ada gimana ya, ada boundariesnya, kayak mereka tuh ada batasan mau ngomong sama orang kayak gini dengan catatan dia ngikutin kita atau kita ngikutin dia. Ada loh orang yang kayak gitu, kayak
ya lu kalau mau ngomong sama gue, lu harus ikutin gue, lu harus istilahnya menyamaratakan nama gue gitu. Harus lu yang coba mensejajarkan diri sama gue. Karena gue waktu pas selama di pekerjaan itu gue ngerasa ya ini keresahan gue sebenarnya, kayak gue tahu nih orang tuh orang punya. Untuk beberapa case itu gue ngobrol sama orang-orang yang kayak gitu, ada yang emang mereka menyederhanakan diri, jadi mereka ibaratnya bermasyarakat gitu loh, kayak berbaur sama masyarakat, walaupun even mereka tahu bahwa mereka itu orang punya, tapi mereka nggak mau menonjolkan itu gitu loh, ngerti nggak? Kayak mereka tuh akhirnya berbaur. Tapi ada orang yang ngerasa dan sadar mereka tuh orang punya, jadi mungkin agak sedikit menonjolkan keangkuhannya gitu. Dan pada akhirnya ya dengan dia menunjukkan keangkuhannya, gue harus mencoba untuk gimana caranya bisa masuk ke dia, entah itu gue, tapi ya at least gak sampai yang begging dong, sampai harus memohon-mohon untuk cuman bisa berkomunikasi sama orang ini. Itu kadang yang gue coba pelajarin. Dan ya fun fact-nya, gue pernah satu kali kepikiran kenapa ngambil ini juga, karena ya gue ngambil ilmu komunikasi karena yang gue tahu kurang lebih itu ada ke arah presenter, host juga. Karena sebelumnya gue pernah ada terlibat di siaran radio. Mungkin lo tahu dong itu. Tahu. Karena teman-teman gue rata-rata tahu kok gue terjun ke arah sana. Tahu? Mau cerita sekarang? Boleh? Ya, mungkin nanti. Next time mungkin ya. Nah, itu jadi alasan gue juga untuk ngambil jurusan kuliah gue sekarang. Dan juga guyonnya itu adalah komunikasi, menurut gue itu penting. Even dong. Itu di relationship. Sekarang tuh kuncinya itu komunikasi. Betul. Gitu. Emang kalau nggak komunikasi lo dikunciin. Lanjut. Sorry. Itu receh banget sih. Itu receh banget. Oke. Yang penting komunikasi. Tapi bener dong, ya kan? Karena kalau kita salah paham di dalam sebuah hubungan, itu kalau nggak mengorbankan energi ya, mengorbankan status ya kan, bisa malah jadi putus nanti. Ya dong. Betul. Nah, itu kalau dari gue. Dan untuk keresahan gue juga di mengenai growing up sucks ini, tuh gue ada satu waktu yang dimana karena gue kan lulus dari SMK, gue nggak ngikutin jalur lo yang dimana gue langsung kuliah karena gue kerja. Dan kayaknya gue nggak mengkotak-kotakan diri gue kayak gue lebih dulu mengalami ini, tapi itu dari sudut pandang gue yang dimana gue langsung istilahnya lo masih kuliah, gue kerja kan. Jadi gue udah duluan ada di dunia pekerjaan gitu yang menghasilkan uang. Gue pikir awalnya menyenangkan dengan kita menghasilkan uang. Ternyata dengan kita udah menghasilkan uang, ya kayak lu tadi gitu loh, kita harus mikirin pengeluarannya nanti ini ke sini, dengan pemasukan segini kita jangan cuma boros ke sini gitu loh. Dan kalau boleh jujur, itu gaji pertama gue, ya gue emang ada sedikit omongan dari bokap, almarhum bokap waktu itu untuk kasihlah kopung gitu. Gue kasih kopung, nih. Musik sedih. Iya. Enggak sedih-sedih banget sih. Justru sebenarnya itu sedikit kebanggaan buat gue. Oke. Karena gue menjadi cucu yang nggak lupa sama opungnya pada saat itu. Nah, setelah menurut gue itu gue cuman seminggu, gue langsung bingung. Setelah gue transfer itu, aduh udah tinggal segini nih uang nih gitu. Dan gue waktu itu kepikiran untuk beli motor sebenarnya, ngambil motor cicilan. Ini case-nya waktu pas kerjaan pertama ya. Tapi ya sedihnya adalah bokap tuh nggak ngedukung untuk gue ngambil motor cicilan. Dia mau kalau misalkan gue mau ngambil motor ya udah kumpulin cash. Menurut gue tuh ada benernya, tapi susah untuk dilakuinnya. Karena pada akhirnya kan keuangan itu nggak yang bisa sesignifikan itu untuk ditabung kan. Pasti akan ada pengeluaran urgensi kan. Ya uang itu dinamis lah ya. Nah itu, gue padahal waktu itu udah coba menyampaikan ini, gue bilang, tapi gimana Pak, Albert tuh butuh gitu loh. Masa sih pakai motor
ini terus yang pada waktu itu juga gue rasa motor bokap juga perlu pakai di rumah. Motor apa tuh? Ya motor bebek kalau gitu. Dan gue ngerasa kayaknya kalau untuk sekarang ini mungkin Matic itu sangat-sangat standar lah, yang di macet kita nggak harus repot-repot naik turunin gigi, ya kan? Kayak tinggal gaspol. Nyindir gua tadi itu. Iya. Nah, itu. Gue ngerasa pada saat itu dengan gaji gue yang segitu, gue berpikiran awalnya, oh udah nih, cukup nih buat gue gitu. Sampai akhirnya gue lupa. Sebenarnya waktu itu bokap tuh udah pernah bilang, kalau emang bisa, kau kumpulin uangmu, kau sisihkan, kuliah lah kau. Gue lupa sama itu. Gue lupa. Pada akhirnya benar-benar 1 tahun di kerjaan gue yang itu, gue cuman leha-leha, gue cuman istilahnya gue jajan, gue ngasih ke bokap nyokap. Menurut gue sangat kurang sih, gue rasa waktu itu jahat sih gue gitu, kayak masih jadi anak yang bandel lah ngasih uang segitu. Sementara gue nuntut kayak pengen di rumah makan enak, tapi gue juga ngasih segitu gitu. Karena mungkin pikiran gue saat itu adalah gue masih ada bapak gitu loh. Gue masih ada bapak, kayak ya harusnya dari bapak juga ada lah gitu. Itu adalah pikiran yang dimana gue rasa itu salah, benar-benar salah. Karena harusnya gue udah mulai berpikir untuk bertanggung jawab dengan kondisi dimana terlebih gue sebagai anak satu-satunya, harusnya gue ikut ambil peran yang dimana pertumbuhan ekonomis di rumah dia itu jadi tanggung jawab gue juga. Tapi gue waktu itu belum kepikiran ke sana, jadinya gue berpikiran uang gue ya suka-suka gue untuk makainya kemana. Itu salah loh waktu itu. Nah, ini juga pelajaran nih buat teman-teman. Itu salah pada saat itu. Tapi ya udah, mau gimana ya. Jadi menurut gue ini sedikit gambaran ke kalian, terutama untuk yang mungkin OTW ke arah dunia pekerjaan. Jangan nanti jadi kayak gue yang mana pada akhirnya hanya sebuah penyesalan. Maksud gue, oke, pasti setiap orang punya kebutuhan yang mereka mau. Kayak, oh gue pengen beli ini, gue pengen beli itu, gue pengen punya ini, gue pengen punya itu. Tapi pada akhirnya kita harus ngerti mana yang kita butuh, mana yang kita cuman ya kayak kita pengen ini, tapi pas kita pengen sebenarnya itu kita nggak butuh-butuh banget, itu nggak kita perluin gitu loh. Tuh. Itu. Jadi kayak kita harus tahu kebutuhan primer dan sekundernya kita. Nah, itu gue waktu saat itu gue belum benar belajar itu, gue belum ngerti akan hal itu, yang dimana sebenarnya harusnya masa sih nggak ngerti, kan itu sebenarnya ada loh pelajaran waktu dari SMP sampai SMA mengenai kebutuhan primer dan sekunder. Tapi ya gimana menurut gue pada akhirnya guru yang terbaik itu adalah pengalaman, lingkungan. Karena dengan kita setelah dari pengalaman kayak pernah nggak sih lo kayak ngerasa akhirnya kita ketampar sama suatu kejadian gitu. Entah misalnya ya paling-paling yang kayak udah gue alamin sekarang adalah gue tertampar realita itu mulai dari paling beratnya adalah setelah kehilangan bokap tentunya. Gue ngerasa seberat ini ya panggung dunia yang dipikul sama bokap, seberat ini ya tanggung jawab yang sebelumnya ada di bokap gitu loh. Karena gue waktu itu terus terang aja gue nggak ngeliat kayak bokap tuh kayak nggak ada problem apa-apa gitu loh. Gue waktu itu ngeliatnya kayak gitu, dan itu menurut gue kesalahan terbesar gue, karena gue berpikir bokap itu nggak ada problem apa-apa, karena dia terlihat cukup fine, kayak ya baik-baik aja, kayak nggak ada masalah hidup gitu loh. Nggak mungkin dong, setiap manusia pasti ada masalah hidupnya, hanya saja mereka memilih untuk tidak terlalu untuk mengumbarnya, atau malah mereka memendamnya, mereka nggak mau menceritakan ke siapa-siapa, yang pada akhirnya ya orang lain pun nggak akan tahu kalau mereka nggak cerita. Itu pada saat itu gue kayak ngerasa bokap gue keren nih, nggak ada masalah apa-apa kayaknya nih, kayak ya, fine-fine aja, gimana ya caranya gitu. Ternyata setelah bokap pergi, gue langsung ya udah, gue langsung ketimpa nih sama tanggung jawab nih, gue ketimpa tanggung jawab. Dan di posisi gue juga udah kuliah, kayak sekarang gue harus kayak membagi ini untuk keperluan kuliah gue, ini keperluan main gue, ini keperluan untuk tabungan gue, ini keperluan untuk rumah. Itu jadi struggle gue sekarang sih sebenarnya, kayak terutama bohong kalau gue bilang gue nggak pengen kenal cewek, bohong kalau gue bilang gue nggak pengen pacaran, nggak pengen ada dalam satu hubungan. Pengen, pasti pengen, lu sendiri pasti pengen kan.
Nggak mungkin lu nggak penasaran atau lu tertarik untuk memulai hubungan lagi sama orang. Tapi masalahnya adalah terutama itu tadi, in this economy, pacaran itu nggak mungkin lu nggak punya modal. Lu perlu modal yang terutama sebagai laki-laki yang ngerasa ini tanggung jawab gue untuk ngebayarin cewek gue. Gitu. Gue yang ngajak dia jalan, ya kayak ngerasa ya harusnya dari gue gitu. Walaupun mungkin ada beberapa case-nya tuh cewek yang ngerasa, ya kalau kita jalan ya kita kan keluar bareng-bareng. Ya udah pakai uang masing-masing gitu. Itu so far gue pikir adalah kejadian langka sih. Kayak si cewek yang ngerasa, ya aku kan cuma ikut aja, tetap aja aku pakai uang aku gitu. Saksikan topik ini di episode selanjutnya. Mungkin nanti ya itu bisa gue bahas di ini selanjutnya. Jadi maksud gue adalah ya di relationship aja gue ngerasa kayak tanggung jawab gue juga kalau misalkan gue punya pasangan, dan untuk menafkahi itu udah terlalu berlebihan gak sih, menafkahi pasangan. Tapi arahnya ke sana kan, pasti kayak kita ngejajanin dia. Aduh, aku masih polos. Lanjut. Nah itu karena di hubungan gue yang sebelumnya, in my last relationship tuh gue ngerasa kayaknya gue kalah nih untuk bicara soal pendapatan sama dia. Tapi dia cukup fine, kayak ya udah, toh aku nggak minta kamu untuk jadi seorang yang punya dulu baru sama aku, kata dia gitu. Dan gue kayak ngerasa oh ya oke, itu nggak membebani gue pada akhirnya. Tapi sebagai aja, cowok ya, sebagai cowok gue ngerasa kayak tanggung jawab gue tuh mana pride gue. Iya. Itu dia keresahan yang selama ini gue ingin kalau dalam relationship. Kadang kayak gue nggak boleh untuk ada di sini di saat gue sadar dia di sini. Tapi caranya gimana untuk bisa supaya kita menyamaratakan diri kita di sini juga? Itu susahnya di situ, Rel, sebenarnya. Itu termasuk struggle gue sekarang. Oke, so far gue rasa itu aja. Dari gue, Albert, sama teman gue Karel, itu adalah keresahan dari bentuk growing up sucks, yang dimana bertumbuh itu menyebalkan, menjadi dewasa itu gak semenyenangkan yang kita perkirakan dari kita kecil. Kayak jadi orang dewasa itu menyenangkan ya, tapi susah untuk jalanin. Mungkin ada yang pernah denger itu. Tips and trick. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kalimat kali ya. 10 kalimat penutup gitu kali ya. Oke. Mungkin bisa gue bagiin sedikit lagi. Tadi udah panjang juga gitu kan dari Albert. Jadi teman-teman ya, memang jadi dewasa itu menyebalkan. Walaupun gak semuanya. Ada juga kok happy-happynya. Pasti nanti juga merasakan bagian happy-nya itu apa gitu. Ya, dan emang menjadi dewasa bukan cuma ngomongin tentang bahagia karena A, karena B, karena C, tapi ternyata banyak banget pergumulan yang emang nanti akan kalian hadapi ketika dewasa. Tadi banyak banget yang udah gue tangkap mungkin dari Albert, dan mungkin itu juga sama gitu dengan kita ya, relate juga, mulai dari keluarga gitu ya. Pasti ada aja gitu tantangan atau pergumulan juga ketika dewasa, apa yang menjadi tantangan lu bersama sama keluarga kayak gitu ya. Terus dari pekerjaan itu pasti ada juga, dan kayaknya paling banyak itu di dunia pekerjaan kayak gitu ya. Belum lagi di yang ketiga ini nih, percintaan atau hubungan, itu juga pasti ya puji Tuhan kalau bagus-bagus aja hubungannya gitu kan. Dan pasti di dalam hubungan yang bagus pun juga pasti ada juga pengorbanan yang besar kayak gitu. Dan itu jadi tantangan yang ketiga. Terus tadi di mana ya? Apalagi tadi? Banyak lah kayak gitu ya teman-teman. Ya jadi ya semoga kalian yang udah nonton ini gue belum nutup, ya silakan boleh kalian renungkan apa yang udah kita sama-sama bagiin. Mungkin dari cerita-cerita masing-masing, dari cerita gua, cerita Albert, itu juga bisa jadi sedikit inspirasi dan juga bagian kalian bisa mengenal kami masing-masing gitu. Silakan.
Oke. Gue rasa cukup lah untuk di episode kali ini bareng sama Karel. Dengan Karel dia membagikan bentuk daripada struggle dia di masa pertumbuhannya, terus gimana gambaran dia soal menjadi dewasa. Dia juga ngasih tips and trick dari dia soal gimana lo mungkin bisa begini, begini dan begini untuk supaya lo nggak stuck di problem lo menjadi orang dewasa gitu. Mungkin nanti kalau emang ada pertanyaan untuk yang sekarang mendengarkan, atau kalian juga ada any tips and trick mengenai pertumbuhan itu menyebalkan, bertumbuh itu menyebalkan, kalian bisa membagikan ke kami di kolom komentar mungkin, atau kalian bisa mampir di Instagram kami, DM ke kami. Nah, mungkin nanti kami juga akan meninggalkan untuk Instagram di temen gue Karel. Kalian mungkin kalau emang penasaran sama Karel bisa DM nanti dia di ini. Di follow aja. Sekian dari kami. Thank you udah mau dengerin di episode kali ini, di episode 1 Growing Up Sucks. Bye-bye. Bye. See you. Thank you.